حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua hadir ke tempat ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini pagi ini untuk tujuan ini, kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Amin. Nggih. Ya alhamdulillah ndak ada syarat nggih bahwa untuk masuk surga itu ndak kerasukan jin. Nggih. Iya, jadi ibu-ibu sekalian, kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang ciri-ciri gangguan jin dan sihir nggih. Itu pertama tanda-tanda waktu sadar. Itu ada 1, 2 banyak ya sampai 40 tanda itu. Itu sudah dibaca di rumah, sudah dilingkari. Maksudnya siapa di antara panjenengan semua yang misalnya ada 5 poin, 10 poin, itu kan berarti harus apa? Harus diruqyah. Enggak harus diruqyah, ruqyah mandiri sendiri. Nggih. Jadi kita di sini belajar ruqyah ibu-ibu sehingga jenengan itu enggak perlu minta ruqyah, panjenengan meruqyah diri sendiri. Nggih. Ngapunten saya bertanya, yang ada 5 poin angkat tangan. Waduh kok konangan rek. Lo ndak, saya bertanya ini ada tujuannya nanti disendirikan gitu loh Bu, di karantina maksud saya, di hand sanitizer. Nggak ada nggih. 1 ndak ada. Wah kok udah saya ngaku pancene. Nggih. Sekarang halaman 112, tanda-tanda pada fisik dan badan. 1, panas pada badan tertentu ibu-ibu, seperti punggung, dada, kepala atau lainnya ya. Terus biasanya cenderung pemarah dan emosi. Hayo sapa sing emosian. Nggih. Jadi kalau ada panas pada badan tertentu di anggota itu salah satu tanda pada badan. Yang kedua, dingin pada bagian telapak tangan. Anyep, tahu anyep nggih? Oh iya, anyep itu dingin ya. Nggih. Nah, seperti ini biasanya pasien itu penakut. Tidak berani ketemu orang, tidak berani melihat orang ya.
ketika diajak ngomong itu enggak melihat sambil apa? Iya, menundukkan, itu biasa seperti itu. Yang ketiga, ada sesuatu yang bergerak dalam tubuhnya ibu-ibu. Nggih. Tapi tidak ada bendanya, gerak di dalam, berpindah-pindah dari kepala, pindah ke punggung, pindah ke dada, habis itu pindah nangone jari-jari misalnya. Ada nggih? Tidak ada. Yang keempat, ada setrum kecil seperti kesemutan. Itu geringgingan itu, kakean mangan jeroan. Sering bu, jenengan. Padahal ndak habis makan jeroan, ndak habis makan sate, kacang gitu ndak. Oh enggak, ya jangan dipijeti berarti. Kemudian sakit pada bagian tertentu, yang tentunya di sini dokter nggak bisa menyembuhkan, itu kan jelas kalau itu. Kemudian sering pusing ibu-ibu, sering pusing, enggak? Ake utangnya paling. Nggih, maksudnya pusing itu ya alhamdulillah ndak punya utang, habis makan gak lapo-lapo, cek darah juga darah ndak rendah, tapi kok pusing terus. Nah, ndak, duitnya banyak kok. Kemudian setiap pagi dan sore sering sakit pada bagian tertentu. Ada? Ada apa ndak ada? Wong kok iso lo, anda sih bilang ada, barang dia ndak ada. Ya sih ditokek mboten sampean. Ada ndak ada? Akhirnya saya ngomong ada, jadi ndak ada. Sering ngeblank ibu-ibu nggih. Nggak bisa fokus. Nggih, ditokek ada apa ndak ada? Ada, padahal ada. Itu kan sering ngeblank itu. Kemudian ngelamun, nggih, melamun dan kosong pikirannya. Kemudian yang keempat, tanda-tanda gangguan pada benda. Tadi pada tubuh, sekarang pada benda. Terdapat kerusakan pada mesin, seperti mobil, motor, mesin pabrik dan lain-lain. Tiba-tiba mesin berhenti tanpa sebab yang jelas, bensinnya mari diiseni misalkan gitu. Atau mobil bolak-balik keluar masuk bengkel, nah perlu diruqyah mobilnya. Loh nggih, kayak rumah kan perlu diruqyah. Barangkali dulu sampean dulu pernah nyimpen apa atau apa begitu kan. Kemudian dua, terasa angker pada pohon sehingga tidak bisa ditebang, tanah nggak bisa dicangkul, rumah tidak ada yang membeli, nggak ada yang menyewa. Nggih. Nah sekarang ibu-ibu, penyebab adanya gangguan jin itu ada dua. Ada internal, ada eksternal. Paling banyak itu internal. Orang zaman sekarang itu kan ketika ada gangguan langsung waku iki langsung eksternal ya. Halaman 116 itu jenengan lihat. Yang eksternal itu pelet, santet, sirep, gendam, tenung, ya sihir lah intinya. Jadi yang eksternal itu cuma 3. Sementara internal itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua, tatapan hasad, ya kena ain misalnya. Kemudian yang ketiga, dijadikan tumbal misalkan, ya cuma 3 yang eksternal ibu-ibu. Sementara yang banyak itu internal. Makanya kita harus ini melihat diri kita masing-masing. Aku ini ya opo sih gitu, kok ake jine gitu kan. 1, syirik atau perbuatan menyekutukan Allah. Panjenengan mengucapkan demi Nabi Muhammad, itu syirik, tidak boleh. Oh malaikat Jibril tolong aku, itu syirik bu, tidak boleh. Nggih, jenengan lak sering jaluk oh Nabi Sulaiman, tidak dah. Itu di sana di pojokan kiri itu sering. Tidak ada pojokan kiri itu yang mana? Itu nggih. Nggih. Jadi syirik ibu-ibu ya. Mungkin pernah ke dukun atau pernah suaminya digawa nangone dukun jika nikah meneh. Akhirnya dia sing kena. Yang kedua, anarkisme setan ya.
Ini permusuhan setan kepada seluruh anak cucu Adam. Memang setan tidak suka, makanya pembawaannya, Bu, ngapain digitukan? Saya jadi grogi ini. Tak ngombe dhisik. Nggih, jadi memang anarkisme setan itu sejak awal diciptakannya Nabi Adam, dia berjanji akan senantiasa menggoda anak keturunan Nabi Adam. Jadi jangan kemudian aku loh gak lapo-lapo nang diganggu setan. Itu memang setan itu begitu, memang ingin mengganggu, melukai dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang ketiga, kebodohan dan kelalaian manusia. Ini gimana maksudnya ini? Misalnya mangan nggak baca bismillah, makan tangan kiri, kemudian angop gitu kan nggak ditutupi sampai gitu. Nah itu kan dia nggak ngerti. Kemudian buang sesuatu keluar malam-malam tanpa baca bismillah, buang air panas tanpa baca bismillah, itu kan ya kalau manusia aja kan begitu marah ndak, apalagi jin. Nah, makanya ilmu itu sangat penting. Kemudian yang keempat, jin jatuh cinta kepada manusia, laki-laki atau perempuan. Nah, biasanya kalau ada orang ya kok nggak nikah-nikah, baik laki maupun perempuan, itu ya karena diantaranya ya banyak faktor. Memang mungkin dia nggak mau nikah paling, tapi diantara faktornya itu mungkin dia disukai jin gitu, sehingga ketika ketemu jodohnya tiba-tiba nggak jadi gitu. Ini jin jatuh cinta kepada manusia. Makanya ibu-ibu sebelum berhubungan suami istri itu kan ada doanya kan, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Kok tertawa sih? Ini saya serius ini. Napa doanya ayo nek tertawa jenengan? Halo, bukan ndak apal. Nah, itu fungsi doa itu ibu, itu biar setan tidak ikut serta. Nggih. Karena itu fakta terjadi memang gitu loh. Yang kelima, karena jin tersakiti atau merasa dizolimi meski manusia tidak sengaja. Tadi sudah saya sampaikan ini. Makanya diantara adab buang hajat kan tidak boleh kan, pipis di lubang ya. Ada lenge yuyu begitu dipipisi. Itu laki-laki biasanya. Nah ibu yang nemen, atau mungkin di petak sawah pas kemarau kan banyak meletek-meletek. Nah itu hati-hati bu, biasanya mungkin kebelet atau apa gitu. Itu adalah rumahnya yuyu. Oke, 6, kondisi manusia yang marah, sangat takut, sangat sedih dan lupa menyebut nama Allah. Ya intinya apa-apa itu menyebut nama Allah. Bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya zikir. Karena kalau enggak zikir dalam kondisi marah, kondisi takut, sedih, itu kan pikiran kan kosong, itu setan masuk. Yang ketujuh, karena ritual pengisian ilmu hitam, kebatinan, kekebalan, pelet, susuk, tenaga dalam. Nah biasanya kalau ibu-ibu itu dipasang susuk atau sutil gitu loh, biar kelihatan cik ayu terus gitu kan, cik gak tuwek. Atau orang gak tuwek itu ya kalau pengen gak tuwek ya masuk surga sana, perawan terus nggih. Gitu. Ada bu orang masang susuk itu ditaruh di batuknya, ditaruh di mana gitu, berupa jarum emas gitu. Ada, gak ngaku ya pasti ada. Ngaji ke buru ngono, gak ada temen nah. Gak ada satu maksudnya. Iya, insya Allah gak ada semua lah. Orang bertauhid semua kan nggih? Ahli ngaji semua, masya Allah, alhamdulillah. Yang kedelapan ibu-ibu, semua perilaku menyelisihi sunnah.
semisal ritual bid'ah dan wirid-wirid overdosis yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan disuruh baca ya Latif 350.000 kali, ya, atau baca ayat kursi, tidak apa-apa ayat kursi mestinya, tapi 150.000 kali gitu. Akhirnya kan tidak fokus bacaannya, Bu, fokus kepada jumlah sehingga baca yang ngawur gitu. Nah intinya ketika menyalahi sunnah Nabi itulah yang menjadi pintu masuknya jin. Nggih. Kemudian puasa yang tidak ada syariatnya, poso mute. Ya pokoknya tidak boleh memakan apapun yang putih gitu kan. Nasi itu biar tidak putih dikei jinggo abang gitu kan ya. Nah, kemudian menyembelih binatang untuk setan dan lain sebagainya. Intinya semua perilaku yang menyalahi sunnah. Kadang-kadang kan ada orang datang kemana dikasih zikir apa, baca sekian ribu kali, ya kan? Nah, itu sebetulnya seakan-akan bagi yang tidak tahu seperti wiritan, zikir, tapi itu adalah pintu ngundang setan. Nggih. Karena kita dulu belajar kalimat tauhid kan ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah, ini kan tauhid. Berarti di sini menyalahi tauhid itu apapun yang nyembah selain Allah, kufur kepada Allah itu. Yang kedua asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah yang menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah apapun yang dianggap ibadah ya, kemudian Nabi tidak pernah mengajarkannya, itu berarti menyalahi ini, itu menjadi pintu masuknya setan. Makanya ada dukun hitam, ada dukun putih. Kalau dukun hitam itu apa ya, mendorong orang untuk kafir, untuk syirik ya, untuk apa, nyembah kuburan, pokoknya untuk itu. Tapi kalau dukun putih itu seakan-akan kayak ngajari wiritan, ngajari zikir, tapi tidak ada tuntunannya. Kemudian yang ke-9, jin keturunan ya. Jin nasab ini dulu sudah kita bahas kan. Jadi kalau untuk jin nasab ini panjenengan ndak roh opo-opo, tapi karena kakek buyutnya dulu pernah ada kontrak dengan jin, selama belum diputus sampai seterusnya, sampai kapan itu jin itu akan ada terus mengganggu mereka. Alasannya aku loh menjogo putuku gitu kan. Jadi kadang-kadang memang kadang-kadang itu ketika putunya itu dibuat sakit siapa, itu jinnya berulah balas dendam kepada yang menyakiti karena alasan melindungi tadi. Itu mungkin dianggap sebagai sisi positif. Tapi dari sisi negatifnya bisa-bisa putunya itu ditelepi gak oleh kawin kecuali dengan dia gitu loh. Ya, itu atau mungkin oh iya iki pinter ini, punya kelebihan, iso mijeti pinter, saketok nakon dulu sampai gue sing guyu-guyu rambutnya ireng, ya kan? Itu kelihatan. Nah, tetapi di sisi lain dia ndak nyaman, terganggu, kupingnya nging terus gitu kan, atau pusing terus, pasti ada efek sampingnya. Yang ke-10 karena tidak mempunyai kekuatan hati. Ini berarti nggak punya iman, ndak punya tauhid, mudah ya. Dengan tahayul nurut, hati-hati pehan lo, merendubruk kucing. Nah gantian bane ku, memang bane ku lho regane murah ta. Jangan apa nubruk kucing salah kucingnya ditindin gak minggir ya kan. Dan banyak orang, Bapak Ibu nggih, orang itu ya setahu saya dia belai itu bukan gara-gara kucing, karena gara-gara ngerem mendadak menghindari kucing akhirnya dia yang celaka. Iya kan? Nih saya kucingnya jano, tiba aku celaka mending kucingnya mati ndak apa-apa. Masa nggak sengaja juga kok. Iya. Iya apa ndak? Kejame jadi ini. Nah daripada jenengan sing celaka loh. Ya. Ya jadi kita berhati-hati ketika mau pas musim hujan, terutama ibu-ibu. Biasanya di bawah itu kan banyak kucing berteduh ya, panas, itu dilihat dulu. Tapi kalau di jalan ada kucing kita ndak tahu terus jenengan ngerem mendadak, itu yang malah bahaya.
gitu loh ya. Tapi kalau mau menyalakan dilihat dulu ada kucing sembunyi atau berteduh gitu kan. Tapi kalau di jalan kita ndak tahu. Nah, itu banyak orang sehingga meyakini kucing itu binatang yang membawa sial. Sehingga orang yang ndak punya hati itu langsung bani itu bagaimana diganti gitu kan. Gitu loh. Itu ya tidak mempunyai kekuatan hati. Ya, termasuk tidak mempunyai kekuatan hati itu kurang percaya kepada Allah Ta'ala, seakan-akan Allah itu menyia-nyiakan dia, kan begitu kan gitu. Kemudian menguap dengan tidak menutup mulut sehingga setan masuk lewat mulut. Makan dan minum dengan tangan kiri. Ayo sapa iki? Enggak. Dalam? Oh, kidal kan kidal Bu. Kidal itu kan kalau buat nulis ndak apa-apa ya. Kalau buat apa ini? Motong kayu ndak apa-apa. Tapi kalau untuk makan minum loh sulitnya apa? Meskipun kidal. Halo? Iya kan? Makan minum kan mudah. Iya kan? Ya buktinya sekarang banyak orang ndak kidal tapi makan dengan tangan kiri kok. Iya. Maksudnya makan minum itu loh, makan itu kan mudah, minum itu kan mudah ya. Meskipun kidal itu sangat mudah dengan tangan kanan, kecuali kalau merkul pohon gitu kan, gergaji mesin pohon, nah itu beda lagi gitu. Oke. Kemudian suka marah-marah dan tidur tengkurap, tidur tengkurap. Kemudian suka berjalan sendirian pada waktu malam tanpa berzikir. Ini internal itu penyebab ibu-ibu. Makanya jenengan jangan kadang-kadang menyendiri di atap rumah gitu ijenan ya. Dalam naiknya lo kan biasa ini orang-orang kayak panjenengan itu kan rumah kan tingkat telu biasa nih ya. Ada apa istilahnya itu? Balkonnya, di balkon itu bolapo ngono ngelamun nembe apa gitu. Nah di apartemen itu kan ada balkonnya kan di luar itu ya. Biasanya itu pokoknya berjalan sendirian pada waktu malam tanpa berzikir, main HP. Kemudian pagar penjaga rumah yang ditanam di sekitar pekarangan rumah. Untuk mageri ibu-ibu tahu mageri nggih? Nanam cekere ayam ada tak? Atau mungkin ada menanam jempolane wong mati itu ada ibu. Atau mungkin nanam kayak bambu kuning gitu kan. Iya, ya tujuannya biar rumahnya itu aman ya gitu. Tapi sebetulnya itu malah jadi petaka nggih. Atau mungkin kain kafan, atau mungkin kayu gede yang di atas itu apa namanya? Polo pendem. Kenapa Bu? Blender. Ya pokoknya itulah dibalut kain kafan gitu. Nggak tahu cek di kafan ini KBB penghuni rumahnya. Nggih, biasanya bangun rumah atau apa itu ada. Nah itu juga termasuk ini nggih. Kemudian jimat atau raja yang digantung dalam rumah ya sama, tempat usaha, di kantor, di mobil, di mana begitu. Kemudian jimat seperti rompi, ikat kepala, ikat pinggang, kain kafan, besi kuningan, pelor. Ada pelor enggak ada ya? Iya. Kemudian 18 jimat-jimat dalam bentuk benda pusaka seperti akik, keris, patung, ya, topeng, gambar bernyawa dan lain-lain. Nggak boleh loh Bu di rumah ada gambar bernyawa, lukisan ya, patung nggak boleh. Kalender itu gambar bernyawa mboten? Ya kalau saya mending nggak tak tempel. Iya, iya. Dan rata-rata sekarang kalender dari sekolah-sekolah pasti ada gambarnya gitu loh, pasti ada gambarnya. Ya kalau saya pribadi ya nggak tak pasang, saya mencari kalender yang nggak ada foto-fotonya, nggak ada gambarnya. Ya kalau gambar masjid, gambar pemandangan nggak apa-apa, tapi kalau
gambar yang meskipun foto itu saya pribadi mending saya hindari. Kemudian banyaknya maksiat yang dilanggar, Bu, dengan sering melakukan perbuatan dosa, naudzubillah, seperti zina, minum khamr, suka melihat yang haram, makan makanan tidak halal, durhaka kepada orang tua, tidak sholat, tidak puasa, termasuk sering ngerumpi, ngerasani. Nah, itu dosa apa enggak? Itu dosa. Nah, ibu seneng gitu itu. No PKK gak bakal suang gak enak. Iya, gak enak gak bener rokok kan gitu. Jelas ibu-ibu, ini faktor internal. Jenengan lihat sing tak lakoni yang mana. Oh, berarti ini nih yang menyebabkan saya dimasuki jin. Dan jin itu ada yang gimana ya? Pernah ibu, dan kisah nyata. Ada orang itu Syiah, dia Syiah, terus jaluk diruqyah kan, diruqyah, rupanya jinnya itu Sunni. Aku loh mangkel ke dia, masa penggaweannya kok mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, makanya tak masuki biar kapok gitu. Itu ada. Iya, jadi jinnya ngaku ibu-ibu. Juga pernah ada, ya, satu malam-malam ditelepon. Wis mau tidur jam 10 ditelepon suruh meruqyah. Nang lapo sampeyan kira tukang ruqyah dhewe po sih gitu, ndak bisa Ustaz. Nah, lho makane jenengan iki belajar cek, ndak usah nyari Ustaz. Ustaz tuh capek mau turu ditelepon kon teko kok nyimut. Intinya ada mahasiswa perempuan, Masya Allah, dia belajar Quran, tapi jinnya metu gitu, jinnya metu, kesurupan gitu loh, gitu. Intinya apa? Nggak jadi wes. Saya jadi malu cerita. Ya salah, penasaran lah po ayo. Kemudian yang C, ini perkara lain yang menjadi sebab masuknya jin dalam tubuh ibu-ibu ya. Jadi jangan diremehkan, menguap. Nah, menguap kan wajibnya ditutupi kan. Jangan kayak kudanil ngono. Nabi SAW bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadih." Jika seseorang dari kalian menguap, hendaknya menahan mulutnya, gitu. Ala fihi, ya, menahan mulutnya dengan tangan, ditutup gini. Kalau misalkan tidak pakai tangan cukup, tapi kalau nggak bisa kadang-kadang saking ngantuk pakai tangan. Fa inna syaitana yadkhul, ini loh, karena setan itu masuk makan, masuk, jadi masuk lewat mulut. Kemudian makan minum dengan tangan kiri. Ayo sapa? Idza akala ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang dari kalian makan, falyakul biyaminihi, hendaknya makan dengan tangan kirinya. Kanan. Wa idza syariba, dan jika minum, falyashrab biyamini, hendaknya minum dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan tapi lupa bismillah, ya padha wae. Fa inna syaitan, karena setan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Hati-hati ya. Ini kelihatan remeh tapi banyak orang itu kebiasaan makan dengan tangan kiri terus. Atau kadang-kadang mangan gorengan ngono. Iya, gorengannya mbek tangan kanan, lombe mbek tangan kiwa. Ya Pak Pok mawon kan gitu. Marah. Innal ghadaba minasyaiton, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah itu dari syaiton. Kok ribut sendiri kenapa? Iya. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma', yang hanya memadamkan api adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda,
jika seseorang dari kalian marah nang wudhu. Itu berarti orang sing marah dan masih sadar gelem wudhu. Sekarang kadang-kadang orang dulu istighfar, wes istighfar tapi gak gelem ngomong, Bu. Panjang dapuramu batin saya. Istighfar sudah, istighfar sudah itu kapan? Ya. Nah, gitu. Jadi kalau orang marah itu disuruh berwudu. Kalau misalkan berwudu masih belum ngefek disuruh disuruh mandi besar. Kalau misalkan mandi besar itu juga belum ngefek maka disuruh berbaring di tahu. Berbaring di lantai itu kaidah yang diajarkan Nabi ketika orang marah. Kemudian tidur tengkurap, ibu-ibu. Kata Nabi SAW kepada Tikhfah bin Qais, ya, ketika saya berbaring tengkurap di masjid pada waktu sahur, idza rajulun yuharrikuni birijlihi, tiba-tiba ada seseorang menggerakkanku dengan kakinya, gitu loh. Nah, terus apa? Faqala, dilihat sapa sih kok nang aku gitu kan, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan inna hadhihi dij'atun yubghiduhallah. Ini loh bentuk tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sapa sih iki? Nabi tiba sungkan aku, gak sida marawis gitu. Iya, jadi loh Ustaz itu kan laki-laki, kalau perempuan gimana? Masa tidurnya meluma ke atas kan tambah ndak boleh gitu. Ya, ini hukumnya ketika tidak ada pengecualian, ibu-ibu, berarti kan antara laki-laki dan perempuan itu sama, ya. Ya, yang sunnah itu tidur itu berbaring di atas tangan kanan. Nah, itu berarti jantung itu di atas, nggih. Itu yang sunnah, nggak boleh tidur tengkurap, nggih. Kemudian sekarang ciri-ciri dukun. Yang jelas-jelas dukun gak ero dianggap itu loh ustad, itu loh abah, gus itu. Nggih. Di sini kami akan menjelaskan ciri-ciri dukun, paranormal, tukang sihir atau semacamnya, agar kita terhindar dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam kesesatan dan kesyirikan. Memang kenapa sih kalau ke dukun itu loh hadisnya halaman 119. Man ata arrofan, barang siapa mendatangi siapa? Dukun. Fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya sesuatu kepadanya. Bertanya tok, ibu-ibu. Lam tuqballahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya selama 40 lailah. Apa lailah? Malam. Nggih. Ya. Adapun jika membenarkan perkataan dukun, malah menuruti perintahnya, ya, berarti dia sudah keluar dari Islam. Itu hadisnya halaman 120 itu. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal kemudian membenarkan perkataannya, maka telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Loh Ustaz, saya bertanya tapi tujuannya ngetes. Nah, sapa pian kok cek pintere? Ayo. Ya kalau memang tujuannya ngetes, tujuannya untuk menunjukkan kebodohannya, ndak apa-apa, ndak masuk di sini. Cuma rata-rata orang itu kan ngetes kan memang golek info kan. Sapa yi sing ngirim kula niki? Ini siapa? Ya rata-rata begitu. Tapi intinya kalau bertanya tujuannya untuk menunjukkan kebohongannya itu tidak menjadi masalah. Kemudian ciri-ciri dukun, ibu-ibu, nggih, ini jangan-jangan diantara panjenengan ada yang punya ciri ini. Halaman 120 ya. Menanyakan nama pasien dan nama ibunya. Pernah? Pernah, Bu, nggih. Ditanyai, oh nggih, berarti jadi harus tobat, Bu.
menanyakan nama pasien dan nama ibunya. Mbok belajar nang bank paling ya. Iya, cuma ada yang bilang orang Islam itu loh aneh lah, kok nurut-nurut wong Barat sampai bertanya tentang ibunya. Itu kan niru orang Barat kan, Bu. Kenapa orang Barat itu? Soalnya mereka nggak punya bapak, rata-rata zino. Jadi bapaknya nggak jelas. Yang ngono mbek wong Islam ditiru. Wong Islam kan jelas kan nasabe kan. Bapaknya jelas, apa kok nama ibunya, ibu kandungnya siapa gitu. Nah orang Barat demikian karena memang biasa yang nggak punya. Halo. Itu benar enggak kira-kira omongan seperti itu? Ini yang ngomong ulama loh. Ulama Bangladesh, mufti Bangladesh ya. Dia ngomong seperti itu. Yang kedua, meminta salah satu dari beberapa benda bekas yang pernah menempel pada diri pasien. Seperti pakaian, peci, sarung, celana, dan lain sebagainya. Itu pasti dukun. Biasanya lebih cepat kalau mau nyantet orang itu kalau kita membawa barang pribadinya atau dari rumahnya. Makanya jenengan nik buang sesuatu jangan sembarangan. Diambil orang dari senjata makan tuan nanti. Gitu. Atau misalnya ya jenengan berobat kalau dia minta ini, oh berarti dukun ini. Nang lapo njaluk pakaian peci, mending njaluk duit po. Iya. Yang ketiga, terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ya harus ayam cemani hitam meges, ya, sing yatim. Lah sekarang lo pitik endi ana akta kelahirane. Nek sampean ndak bisa mendatangkan, jangan khawatir. Saya ada kok, murah mawon 2.500.000. Nah, gitu. Ada yang pernah? Sing temen. Sebagai mbijuk IKB. Kemudian menuliskan mantra yang tidak dapat dipahami. Bismillah jelas akhirnya huruf Arab melungker-melungker gitu nggak bisa dibaca bukuno apa gimana bacanya itu. Nggih, berupa huruf terputus-putus di sebuah kertas atau di lempengan tembikar ya. Lalu menyuruh pasien melarutkan pada air dan diminum. Nek sampean sudah melakukan itu, Bu, nggih, wong jin itu loh, nggak diundang ya loh, itu berusaha masuk. Dan ini diundang dengan cara seperti itu bisa-bisa kecamatan mlebu kabeh gitu. Kemudian yang kelima, memakai tulisan Arab untuk mantra atau Al-Qur'an tapi ditulis sungsang atau ditulis kebalik. Ya. Sebagai penangkal bala, perlindungan, pendatang berkah dan keberuntungan. Nah, ini kalau salah satu dari semua ciri ini ada pada seseorang, maka dia dukun. Bukan nggak pakai dikatakan dukun, sudah kok dikatakan dukun. Dia dukun gitu. Ada yang pernah di sini berlaku seperti itu? Ya paling biar. Kemudian yang keenam, menyuruh pasien mengurung diri dalam suatu ruangan yang tidak dimasuki sinar matahari untuk beberapa waktu tertentu. Itu dukun. Menyuruh pasien tidak menyentuh air pada beberapa waktu tertentu. Nah, gimana wudhunya lah, gak sholat lah ya kan? Yang kedelapan, memberikan suatu benda kepada pasien untuk ditimbun. Ini jelas ya. Di halaman rumah, digantungkan di rumah ya. Ini jelas dukun. Memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar sampai mengeluarkan asap. Ya. Kemudian berkomat kamit dengan perkataan yang tidak bisa dipahami, belum apa gitu. Kemudian terkadang dukun memberitahu pasien nama dan kampung halamannya serta permasalahan yang akan dikemukakannya.
Loh, hebat ya, ngerti masalahku gitu. Sebetulnya ndak, itu ada triknya. Mau diajari. Ya aku tadi dukun sampean. Misalnya ada, saya punya temen, sampean ndolek orang yang bermasalah wis, sing katanya punya masalah gitu kan. Didekati, masalah sampean gimana sih? Aku punya gini gitu. Tanya lengkap, alamatnya di mana, keluarganya siapa, masalahnya apa, anaknya piro gitu kan. Terus wis aku punya guru spiritual, saya maksudnya datang ke dia gitu. Nah ketika ini kan jelas ngontak ke saya, ini mau datang orang ini. Lalu saya bilang, oh sampai namanya ini ya, rumahnya di sini ya, masalahnya ini ya, gitu loh. Nah gitu ya, yang sapa iso. Ya itu yang 11 ini. Atau memang kalau memang dia betul-betul sakti sampai tinggi jinnya, itu bisa seperti itu. Tapi ya kangelan, nggih? Karena jin juga itu tidak tahu perkara ghaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu perkara ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ya, tapi jin bisa mencari tahu, ibu-ibu bisa lewat bertanya kepada korin. Korin kan pasti tahu kan, korin itu tahu kebiasaan sampean, tahu kesukaan sampean apa. Biasanya jin itu kong kali kong sama korin itu, sehingga tahu. Kemudian meminta mahar atau tarif tertentu yang tidak boleh dikurangi. Ye, pernah? Pernah apa enggak? Dosen tidak lebih situ tak ketahuan. Iya, ini tadi kan ndak kabeh ndak bahasa iki, saya ndak mek telu. Pancen nih. Kemudian memakai mediasi manusia, ya, atau mentransfer penyakit ke binatang. Maksudnya memakai mediasi manusia itu pakai orang ini kesurupan, akhirnya jin itu muncul lewat dia, gitu loh. Itu memakai mediasi manusia atau sakno binatang ditransfer penyakit nang binatang. Tapi biasanya bicui itu bu biasanya. Kemudian mengeluarkan jin dengan jin atau mengobati pasien dalam kondisi kerasukan jin. Jadi saya misalnya ngobati, tapi saya itu kerasukan gitu. Jadi saya akhirnya makan kembang 7 rupa, mangan piring pecah gitu. Ya itu berarti pasti dukun nang lapo kok melu-melu kesurupan nih lo. Kemudian yang ke-15, menyuruh mandi dengan bunga 7 rupa, atau mandi dari air 7 sumur, atau mandi dari air 7 masjid misalkan. Gitu. Ini biasanya di Jakarta banyak, di Betawi gitu kan. Ada anak ngambil masjid itu, kenapa? Disuruh bapak itu ngambil gitu kan. Dari masjid ini ambil, masjid sini gitu. Iya. Kemudian memberi amalan berupa wirid overdosis tadi sudah ya. Sudah pernah diamalkan? Sing temen. Yang 17, melakukan pelecehan seksual. Nggih. Inilah beberapa ciri dukun dan paranormal. Jika salah satu dari ciri ini terdapat pada seseorang, yakinlah bahwa orang itu dukun, sehingga datang kepadanya adalah haram loh. Ustadz, dia itu loh pakai surban, pakai tasbih, jenggotnya panjang. Ya padha wae. Nggih, penampilan mawon. Nggih, alhamdulillah sudah selesai, berarti kita pulang. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ndak ada nggih? Kabeh teko njaluk diruqyah. Wah pancen nih. Saya di sini enggak pengen meruqyah, tapi ngajari sampean ruqyah. Nggih. Mandiri. Nanti kesurupan dos pundi? Saya salah sampean dhewe lah apa kesurupan. Monggo Bu, silakan yang mau bertanya. Yang mana? Nggih. Mbak Lia mana Mbak Lia? Mikrofonnya pundi? Oh ada, nggih monggo silakan. Terima kasih. Monggo Bu.
Assalamualaikum. Ndak nyala kan? Enggak nyala. Mikrofonnya anak jin ya paling. Tes 1, tes. Duh, jenengan kerjanya apa kok punya klien, Bu? Nggih. Tanpa mau dilarang? Oh nggih. Nggih. Ya. Nggih. Nggih. Nggih, lu nggih. Nggih. Keduanya umur berapa, Bu? Nggih, punya anak. Nggih, anaknya aman nggih. Ndak sakti maksudnya. Nggih. Ya, jadi beliau bertanya, punya klien laki-laki yang datang dan bilang bahwa istrinya itu loh tidur dengan jin laki-laki dan kemana-mana punya bodyguard dari jin, sehingga ketika dilarang suami itu menolak, menentang lah ibaratnya. Ibu, saya katakan kalau wanita seperti itu namanya nusyuz, namanya nusyuz. Gitu kok kepengen masuk surga yang baik talah kari ya gitu. Cuma ya kadang laki-laki itu ana sing wis aku tak ngalah, sing waras ngalah gitu ya. Jadi gini, itu gimana? Katanya itu jinnya datang dari orang tua, itu berarti jin nasab. Jadi namanya jin nasab. Itu pasti merusak rumah tangga, pasti itu cepat atau lambat pasti merusak. Apalagi kemudian wanita itu sudah berani kepada suami gitu ibu-ibu. Nah cuma karena tadi beraninya itu karena ada unsur jin, maka mau tidak mau dua-duanya wajib melakukan ruqyah mandiri dulu. Nah nggak ngerti, makanya suruh ikut ngaji ta gitu. Nggih, kalau misalkan tidak bisa ruqyah mandiri, monggo mendatangi Ustazah Aliyah gitu kan, minta tolong untuk meruqyah istrinya atau sama suaminya juga. Nggih, jadi ibu-ibu kita itu di sini tujuannya adalah belajar untuk bisa ruqyah mandiri. Makanya panjenengan di sini itu kenapa saya mengajak praktek ruqyah mandiri, biar ngerti gitu loh, biar ngerti caranya. Nah, ketika sudah ngerti caranya kan enak gitu. Wes belajar loh, ngono sing njaluk diruqyah wae. Panjenengan mbuh. Jadi gitu Bu, nggih jelas. Iya, jadi intinya itu jin nasab, dan jin nasab itu harus diputus dan cepat atau lambat mereka berdua itu harus diruqyah. Itu nanti masuk ke bagian, nanti ada di daftar risi, jenengan buka sendiri, itu masuk pada sihir tafriq. Tafriq itu menceraikan, sihir tafriq. Dan untuk sihir tafriq ini, sihir itu ibu-ibu nggih, ada sihir mahabbah, ada sihrul marad ya, sihir yang penyakit, membuat dia penyakit, dia penyakitan macam-macam. Nah itu ayat-ayatnya itu beda yang dibaca. Nggih. Jadi ayat itu ya sama-sama jin. Jin itu kan ada jin sapi ya, ada jin berupa ular, dan biasanya rata-rata jin itu yang untuk sihir itu jin ular. Itu dibacakan ayat-ayat yang membahas tentang ular gitu. Nggih, ada itu nanti jenengan lihat sendiri. Jelas Bu nggih? Nggih. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Nggih.
Ndak ada mikrofonnya, Bu. Berarti kan ndak pakai pertanyaan. Tadi yang di belakang itu loh duluan. Monggo Bu yang megang mikrofon duluan. Oh nggih. Nggih yang dekat-dekat mawon, monggo silakan. Monggo Bu, nggih. Monggo berdiri mawon jenengan. Waalaikumsalam Berdiri warahmatullahi. mawon maju nggih. Dalam pasang foto besar. Nggih. Itu aja. Nggih, bagaimana hukumnya pasang foto? Gini ibu-ibu ya. Kalau lukisan bernyawa jelas, atau foto dari lukisan itu tidak boleh dipajang. Cuma ini foto asli. Para ulama itu berbeda pendapat tentang foto. Karena foto itu kan pantulan sinar nggih. Jadi nggak ada unsur ngelukis atau apa. Cuma hukumnya itu karena dia pantulan sinar, maka kembali kepada hukum asal. Faham maksudnya? Maksudnya kalau hukum asalnya boleh dilihat maka boleh difoto. Kalau tidak boleh maka tidak boleh. Misalnya ada orang ndak pakai baju kan ndak boleh dilihat kan. Terus difoto, nah berarti fotonya ndak boleh. Cek. Tapi kalau untuk foto pernikahan, foto wisuda atau foto apa, nggih, apalagi besar, meskipun foto kalau saya pribadi mending tidak saya pasang. Gitu loh. Nggih, biar di kamarnya enggak kemasukan malaikat gitu kan. Kecuali malaikat maut gitu nggih. Enggak, kalau saya pribadi itu meskipun foto pernikahan masuk di kamar di mana ndak. Kalau saya pribadi nek jenengan ya sak kersa wong rumah-rumah sampean dhewe. Ngaten lho Bu, jelas nggih? Iya, sampun tayang cek tadi itu. Izin bertanya Ustaz. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan sempat disampaikan bahwasanya salah satu penyebab gangguan jin ada salah satu di bagian anggota tubuhnya merasakan sakit yang tidak seperti biasanya ya Ustaz. Itu apa sempat merasakan apa di daerah tulang belikat belakang itu sakitnya luar biasa. Sinten jenengan? Ije. Nggih. Yang emang sih bertanya ini? Ije saya Ustaz. Oh nggih Bu, terus. Apa itu seperti kayak di silet-silet gitu loh Ustaz rasanya. Seperti disilet-silet. Ya, nyerinya luar biasa gitu. Jangan-jangan habis ketatap apa gitu, ndak? Mboten Ustaz. Sampai sekarang? Ndak, sudah. Alhamdulillah sudah. Itu sampai hampir 2 minggu. Terus kemudian saya merasakan mungkin karena apa itu barangkali masuk angin atau apa. Saya coba itu pun juga menter. Terus akhirnya saya mencoba bekam. Terus alhamdulillah dari hasil bekam itu memang apa itu tidak seperti biasanya yang kalau andai kata saya bekam itu cuma 3 patian sudah cukup. Ini sampai 5 gitu. Terus akhirnya setelah bekam itu sudah lumayan, sudah berkurang sakitnya. Tapi kemudian 2 hari berikutnya terasa lagi Ustadz gitu. Terus akhirnya menjelang maghrib itu kan sempat sholat sholat maghrib kebetulan di masjid yang lain. Itu terus setelah pas pada saat saya sholat berdiri itu kayak terasa di punggung itu ada yang berjalan gitu Ustadz. Ya saya ngiranya mungkin karena saya sholatnya di bawah kipas. Kebetulan tidak ikut sholat berjamaah waktu itu maghrib. Nggih. Bu, itu sekarang sudah hilang ya? Inje. Tapi jenengan sebelum itu ndak mimpi apa gitu? Mboten Ustaz. Terus itu berpindah setelah dari punggung berpindah ke ini apa itu di tangan sebelah kanan. Iya. Saya sempat astagfirullahaladzim apa ini kayak gitu. Terus kemudian sudah pas pada saat saya rukuk hilang. Gak berjalan lagi gitu. Terus kemudian pindah di sebelah kiri. Nggih, yang jelas itu jin Bu. Gak tahu senang pian paling. Itu terus kemudian yang terakhir pindah di kepala Ustaz. Setelah itu hilang sudah. Terus kemudian saya sudah lupa pas setelah itu
saya setelah zikir-zikir, terus kemudian setelah sholat isya juga kebetulan jamaah di situ, saya tidak ikut sampai akhir gitu karena kan memang mau turun hujan. Akhirnya saya sudah begitu nyampe di parkiran, terasa jalan lagi di sini. Terus kemudian saya tekan gini, saya merasakan itu bergerak dan ada kayak semacam ulat gitu loh. Saya Ulat. Inje. Ada bendanya. Ada. Nggih. Cuman kalau andai kata itu memang ulat bulu, saya enggak terasa gatal semuanya, enggak. Saya buang di tempatnya wudhu, saya masuk lagi, saya buang di tempatnya wudhu, saya di jorongan. Cuman satu aja. Terus saya sudah teliti di masjid itu enggak pengap juga, rukuhnya juga enggak bau, mukenahnya juga enggak bau, gitu. Terus pertanyaannya? Nah, yang saya tanyakan, apakah itu termasuk? Ya jelas iya. Boten putu ayu. Ya jelas jin lo. Ya jadi kayak begitu tuh siapa lagi kalau bukan jin, masuk malaikat. Ya kan tidak mungkin, itu jelas gangguan jin. Tapi berhubung sekarang sudah nggak ada efeknya kan, sudah hilang sama sekali. Setelah ulat itu keluar Hilang. iya, rasa itu sudah tidak sakit lagi gitu loh, Ustaz. Nggih, ya berarti insya Allah ya mudah-mudahan sudah hilang itu. Nggih. Lah yang ingin saya tanyakan, jika terjadi hal seperti itu lagi, barangkali ada yang apa yang harus saya lakukan gitu loh. Nggih, ruqyah mandiri. Jenengan baru hadir sekarang? Iya, kalau ruqyah barusan ini, Ustaz. Nggak, maksudnya hadir di majelis muslimin baru sekarang? Boten, Ustaz. Cuman kalau yang praktek ruqyah barusan kali ini. Kalau Berarti ikut yang pengajian, Sabtu bulan kemarin nggak hadir? boten yang kemarin. Oh iya, ini baru Yang- sekarang ini ya? Nggih. Oh iya. Nggih. Nggih, berarti ini pertama berarti? Injih. Oh nggih. Terus ngapunten, terus itu tembus kita kan memang harus berkusnudon ya Ustadz. Tapi setelah kejadian itu akhirnya timbul hal-hal yang kurang baik gitu loh. Sampai sekarang? Setelah itu terus orang tua saya jatuh gitu loh. Pas pada saat maghrib kejadiannya. Jatuh waktu mau ke apa? masjid. Jatuh di kamar mandi, jatuh Boten, di kepleset. perjalanan mau menuju ke masjid. Umur berapa orang tuanya? 60 Ustadz. Laki-laki ya? Perempuan. Perempuan. Injih. Terus jatuh tengkurap gitu loh di perjalanan ke masjid. Itu waktu ya maghrib itu. Apa itu juga termasuk ngapunten, menjadi satu rangkaian atau pripun gitu? Ya, wallahu a'lam. Nggih, saya bukan dukun, enggak tahu. Cuma ya nggak tahu, saya nggak bisa menentukan, nggak tahu. Tapi itu baru diketahui kalau di ruqyah gitu. Ya, tapi kalau memang sudah tidak ada rasa sakitnya, ya insya Allah nggak masalah. Cuma dijaga ibadahnya sama zikir pagi petangnya saja. Nggih. Dan kalau misalkan kita misalnya ada dosa-dosa yang kita mungkin melakukan nggak sengaja, misalkan itu ya ditobati kepada Allah dan ditinggalkan. Nggih, mungkin pernah hutang kepada orang kurang bayar, mungkin pernah apa atau apa, nah itu ya. Insyaallah begitu Ibu, wallahu taala a'lam. Jadi di apa? Zikir pagi petangnya sama trikul ya. Setiap mau keluar rumah itu baca trikul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas seperti ini. Ini jangan apa? Jangan ngobos, karena yang penting ini apa? Tiupan kita, nafas kita. Habis itu gini ya, ditiupkan, gitu, baru diusapkan ke seluruh tubuh. Sebelum tidur, Nabi SAW melakukan itu sebelum tidur. Tapi kalau sampai sudah ada gangguan, itu sesering mungkin mau keluar rumah, mau kemana, itu usahakan trikul dulu dengan niat di dalam hati, ya Allah dengan ini aku minta perlindunganmu, begitu. Ngapunten, kalau Nggih. kondisi tidak suci apa juga boleh Ustadz? Tidak masalah. Oh, tidak Nggih, masalah. tidak masalah. Lajeng untuk zikirnya tadi Ustadz, barangkali zikir apa gitu? Zikir pagi dan petang jenengan tahu, Bu? Muhammad surat itu nggih. Nggih, coba anu apa, cari di Google zikir pagi petang. Oke. Iya. Siap. Zikir pagi petang itu dibaca setelah subuh, dibaca setelah asar. Nggih.
terutama juga baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, lebih ndak apa-apa, tapi kalau kurang kita belum mendapat fadilahnya. Jadi minimal 100. Nggih. Nggih, halo. Injih. Sampun nggih. Injih sampun Ustaz, matur sembah nuwun. Monggo yang nggih, terima kasih. Yang di belakang monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak bisa memberikan pencerahan pada kita semuanya sehingga kita lebih meningkatkan ibadah kita. Pertanyaannya Pak, kami punya ponaan pada saat dia itu tidak pamit pergi begitu saja. Pada saat tidak pamit pergi, tolong yang keras didekatkan lagi Bu. Ya, ada ponaan saya tidak pamit sama orang tuanya pergi, kemudian kecelakaan. Perempuan. Laki. Nggih. Kemudian di suatu jembatan, setelah itu dia menjadi kayak kerasukan. Nggih. Nah itu waktu itu umur 20 tahun, sekarang sudah 40 tahun. Oh ya Allah, nah cek lamanya. Ya itu Pak, pertanyaan kami. Kebetulan pada ibu bapaknya itu hanya di rumah sakit jiwa, jadi dianggap sakit jiwa. Padahal dia ngelamunnya itu saya sudah kawin dengan gini-gini, bunyinya, ngomelannya itu seperti itu. Saya merasa bahwa dia mesti kemasukan jin. Meyakinkan ibunya itu tidak mudah karena selalu kejiwaan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya selalu kalau ada tertentu itu marah-marah. Tapi kemudian pemikiran saya, ibunya kan sudah meninggal, tinggal kakaknya. Maksud saya itu kasihan, apa bisa diruqyah tanpa ada orangnya dari jarak jauh, apa di lingkungan situ, karena orangnya itu kalau bisa teriak-teriak gitu kalau mau diruqyah itu dengan sadar itu teriak-teriak. Apakah memungkinkan diruqyah di luar tempat gitu, apa mungkin kan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ruqyah bukan ru'yah. Sampai melu-melu ru'yah. Ru'yah itu ru'yatul hilal itu loh, ndelok bulan. Nggih. Jadi ada ruqyah, kita itu sekarang ruqyah. Nggih, jangan ru'yah, ruqyah. Qi. Iya, ru'yah. Ya, kemangan uyalaan. Jadi kalau ru'yat itu melihat bulan. Kalau yang mendoakan, membacakan Quran kepada yang apa? Yang sakit itu namanya ruqyah. Kalau ruqayyah itu nama perempuan, putri Nabi namanya Ruqayyah. Gitu, nggih. Nah, bisa Anda Ustadz, ya memang kendalanya ibu-ibu, orang itu kalau nggak merasa sakit atau merasa sakit tapi terhalang oleh orang yang tidak mau itu ya susah. Karena orang meruqyah itu harus ada kemauan dari diri sendiri pengen sembuh. Nah masalahnya kan dia itu sakit tapi nggak ngerasa sakit kan susah. Kecuali kalau dia sendirian nggak ada siapa-siapa kan iso dicekel, dicancang, dibelok begitu diruqyah gitu loh. Nah masalahnya kan ada dua orang tua yang menghalangi, jadi susah. Terus apa bisa Ustadz diruqyah jarak jauh? Ruqyah jarak jauh itu doa sebetulnya. Ada cara sih, ada cara, tapi tidak memberitahu saya. Biasanya gini Bu, caranya itu kalau ada fotonya ada fotonya, foto itu jangan pegang, terus dibacakan ayat kursi. Ya pokoknya doa-doa ruqyah lah. Kira-kira dia terkena sihir apa, dicari ayat-ayat yang sesuai dengan sihir itu, baru kemudian dibaca berkali-kali sambil minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan dengan ini itu bisa hilang setannya, bisa kembali lagi. Cuma ini loh Bu, 20 tahun sudah ya Allah, nanti misalnya orang yang sakit 20 tahun itu lah wis kronis sekali kalau penyakit medis loh ya. Ya, mestinya ketika habis kejadian itu langsung iya, dan itulah memang ibu-ibu alhamdulillah Allah memberikan kepada kita hidayah ya. Itulah sulitnya kalau orang tidak punya ilmu itu. Jadi ada memang orang itu tidak percaya setan itu ada. Jadi semuanya itu sesuai dengan logika gitu loh.
Iya, jadi psikis ini gini, nggak kenal ruqyah, nggak kenal Quran, itu di situ susahnya. Jadi kalau panjenengan sebagai buleknya atau budenya, Ya. pingin ya, ambil fotonya, Ya. ya satu duduk jenengan ruqyah. Tadi tuh, bacakan ayat kursi aja sambil dibaca dipegang fotonya, dibacakan ayat kursi berulang-ulang tiap hari. Atau kalau jenengan boleh ngasih dia makan minum, ya buatkan teh atau apa kesukaannya, diruqyah dulu, terus minumkan. Ya mudah-mudahan mau minum. Biasanya jinnya itu, wah ini tidak mau aku gitu, biasanya gitu. Ya kalau dia mau minum ya alhamdulillah gitu loh. Nah kemudian cara lain, mas anda boleh semijeti ponakane dewe, tapi jetane ya misal dipijeti, ketika mijet itu dibacakan Al-Fatihah, dibacakan At-Kursi sambil diginikan kepalanya. Wah gitu loh. Tapi jangan teman-teman nanti ketahuan. Ya insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Pak. Saya takut khawatir sudah meninggal belum keluar jinnya itu. Jadi Loh ya bukan urusan jenengan Bu. Memang jenengan bisa menghalangi orang tidak mati. sebelum meninggal itu sudah ada pembantuan. Ya paling tidak nanti mungkin kalau dia mau meninggal itu jinnya pindah nang buli atau budene gitu paling. Auzubillah min dzalik. Iya, jadi maksudnya begini, orang kalau sudah meninggal itu ya ada urusan, jinnya harus pergi kemana bukan urusan kita gitu loh. Kayak seperti misalnya ada orang nyantet kan ya, misalnya si fulan santetan sampai mati gitu, itu jinnya masuk ke situ. Kalau tugas sudah selesai udah urusan jinnya pergi kemana udah, nggak usah dipikir itu gitu loh. Nggih. Terima kasih banyak. Sampun nggih? Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya Pak Ustad. Nggih terakhir monggo Bu. Nggih, kula Pak Ustad. Nggih monggo. Yang mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Kiri Pak Ustad. Saya. Oh nggih monggo Bu. Saya dulu itu 9 tahun yang lalu kurang lebih Pak Ustad beli rumah daerah Surabaya. Itu waktu menempati pertama itu anak saya yang nomor pertama itu nangis terus Pak Ustad. Nangis terus Rumah kalau, baru Bu, apa bekas orang? iya bekas orang. Oh nggih. Terus Tapi direnovasi sedikit-sedikit gitu loh Pak Ustad. Nah, terus tiap malam itu anak saya yang pertama itu nangis terus 3 hari berturut-turut. Nggak seperti biasanya Pak Ustad. Akhirnya suami memberikan masukan untuk semacam, waktu itu saya nggak tahu ya Pak Ustadz ruqyah syar'i atau enggak gitu. Ada kerabat yang kata suami, pinter. ya gitu, masih kerabat suami. Akhirnya beliau datang ke rumah dengan bacaan-bacaan yang saat itu kami berdua itu belum tahu apakah bacaan tersebut sesuai syariat atau tidak. Terus waktu itu saya diminta untuk ngambil kayak di rumah itu ada kayak kaligrafi gitu Pak Ustadz. Yeah. Kaligrafi terus ada kacanya. Saya disuruh untuk mengambil kaligrafi itu, terus sama kerabat yang paham halal itu saya diminta untuk mengambil parfum untuk disemprotkan ke lukisan kaligrafi tersebut. Yang kami waktu itu tidak tahu apa yang disemprotkan gitu Pak Ustadz. Terus selang beberapa tahun kemudian, anak saya sempat dibacakan jarak jauh. Jadi waktu malam itu saya disuruh untuk sama kerabat tersebut untuk membuka air minuman, terus dibacakan surat Al-Fatihah yang diminumkan ke anak saya waktu itu. Terus selang beberapa tahun, di depan rumah itu ada yang kesurupan Pak Ustadz. Kesurupan, terus katanya ya orang-orang pintarnya dia itu udah dibuang di depan rumah. Kebetulan depan rumah itu rumah saya. Terus katanya Pak yang ya istilahnya yang tahu itu, oh rumahnya itu ada pagarnya gitu. Waktu itu kami nggak tahu rumah saya itu ada pagarnya atau enggak gitu Pak Ustadz. Terus yang beberapa tahun ketika anak saya yang sudah besar,
perempuan Pak Ustadz itu sempat ikut ru'ya massal gitu Pak Ustadz. Di tengah-tengah anak saya itu menjerit Pak Ustadz gitu. Nah menjerit minta pulang gitu. Terus pertanyaan saya, kalau memang itu waktu itu kami tidak tahu ya ru'ya syar'i atau tidak, apa yang kami lakukan terus terhadap benda-benda dan anak saya. Terus yang kedua Pak Ustadz, apakah bertawasul kepada Nabi dengan bersolawat itu termasuk syirik? Terus Contohnya gimana? Contohnya? Apanya Pak Ustadz? Yang tawasul tadi itu loh dengan sholawat itu contohnya gimana? Contohnya kita kalau mau berdoa itu disuruh untuk bersolawat. Jangan praktekkan Allahumma aja. sholli ala Sayyidina Muhammad gitu Pak Ustadz. Terus ya ndak ada berapa kali. Loh iya enggak, maksudnya jenengan ketika berdoa yang kata jenengan tawasul dengan sholawat Nabi tadi itu gimana prakteknya? Prakteknya ya sebelum berdoa hanya bersolawat gitu aja Pak. Iya, terus habis itu Ya menyampaikan hajat kita itu. Contohnya? Bertawasul kepada Nabi atau keluarga Nabi. Seperti Fatimah, Azhara seperti itu Pak Ustaz. Itu berdoa, apakah itu syirik? Nggih. Terus yang ketiga jenengan saya- baru pertama datang hari ini, Bu. Iya. Nah, kenapa Sabtu-Sabtu kemarin enggak datang? Saya Ngene iki lho, situ kok nang wong Beda ya. anyar kabeh ngene. Sing lama angkat tangan coba. Loh, nanti minta ruqyah kepada yang lama-lama itu. Sudah ahlinya ahli. Iya, jadi Bu Terus yang ketiga, Pak Ustadz. dua mawon dibagi dengan yang lain. nggih, matur Nggih. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wallahu taala a'lam. Ya mungkin rumah itu memang sudah ada jinnya. Makanya kan tadi saya tanya itu rumah baru atau bekas. Ya, jadi itu jelas gangguan jin. Kemungkinan untuk yang orang pintar tadi kan kita sudah belajar ciri-ciri dukun, kayaknya dia dukun, wallahu a'lam. Dan untuk sampai sekarang ini ya, rumah itu tetap harus diruqyah. Masih tinggal di situ, Bu ya? Rumah itu harus diruqyah, dibersihkan, dan anak jenengan juga harus diruqyah itu, karena dia sudah terkena. Ya sudah terkena. Di buku kita ini ada kan di situ halaman berapa itu? Tata cara untuk meruqyah rumah. Nggih. Itu halaman, nanti kita insya Allah lari ke sana nanti. Halaman berapa, ada yang tahu? Iya. Jadi di halaman ya, halaman 347. Cara mengusir jin dari rumah, tempat usaha, kantor, sekolah, kamar pengantin dan lain sebagainya. Nggih, jadi rumah itu harus diruqyah, Ibu, nggih, diruqyah. Dan sebetulnya kaligrafi tadi itu sudah ada sejak awal jenengan masuk atau jenengan yang bawa? Saya beli Ustaz, tapi waktu beli itu enggak, karena anak saya waktu itu kan enggak nangis terus waktu masih kecil. Belinya di mana? Belinya ya di souvenir, di tempat souvenir kaligrafi itu loh Ustaz, Dukan tangan kiri, ayo Bu. Ayat kursi. Iya, ayat kursi ya. Iya. Kira-kira diisi Saya enggak? pasang, kayaknya sih saya waktu beli itu memang nggak ada maksud ya untuk hiasan aja Pak Ustadz, enggak untuk ngisi Iya. gitu. Ya Iya. kayaknya kosong Pak Ustadz. Dia Iya, wallahu jual, a'lam. iya. Nggak tahu kok harus dikasih parfum. Iya, disemprotkan di. Iya, dengan disemprot parfum itu kan seakan-akan kaligrafi itu dia itu butuh, sehingga ganggu, butuh dikasih makanan lah ibaratnya. Nah, karena nggak dikasih maka mengganggu. Nggak tahu apakah memang benar seperti itu. Kalau seperti itu berarti kaligrafinya harus dihancurkan. Oh, harus dihancurkan. Iya, kalau seperti itu loh. Atau apakah itu cuma gawen-gawen dukun, kita kan nggak tahu. Karena kan kadang-kadang ya mohon maaf ya nggak semuanya sih, kan kadang-kadang orang itu kalau
kan ganggu orang masang paku atau apa, cek nembel ban kan gitu kan. Nah, dukun itu juga ada yang seperti itu. Ini wilayah kekuasaan saya, ada orang baru diganggu gitu loh, sehingga cari cara ya apa biar dia datang ke dukun, wallahu a'lam gitu ya, wallahu a'lam. Jadi saya nggak bisa menentukan, tapi kan ya diantara satu dari dua tadi gitu Ibu. Cara yang menghancurkannya gimana Ustaz? Nah, jenengan itu ada caranya, halaman 347 tadi itu jenengan baca, dengan pelajari, bisa dipraktekkan di rumah. Nggih, nanti insya Allah kita akan bahas ke sana nanti. Nggih. Sekarang sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi? Iya, yang ditunggu-tunggu, ayolah ruqyah. Ustadz, tapi rumahnya yang Surabaya itu kebetulan nggak saya tempati Ustadz. Sekarang? Iya. Nah sekarang jenengan tinggal di mana? Saya tinggal di Waru. Kenapa nggak ditempati Bu? Itu ya ada keperluan gitu Ustadz. Lo ndak karena angker tadi atau gimana? Ya, salah satunya mungkin Ustadz. Jadi tapi kaligrafinya tetap saya bawa di rumah yang Waru tuh. Tapi di rumah Waru nggak ada masalah? Rumah Waru kalau yang kayak siapa anak saya menjerit-jerit ya, waktu menjeritnya di Waru itu waktu di ruqyah masal anak saya oh gitu. Iya. Jadi mestinya waktu itu panjenengan Bu itu kalau sudah tahu seperti itu segera ditanggulangi ya. Karena kalau ruqyah masal itu kan nggak bisa apa ya, ibaratnya kan kurang fokus kan. Iya, kurang fokus. Jadi kayak begini ini rame-rame. Itu kan yang penting pakai seneng anak wong muta-muta keserupan kan gitu dok kan. Habis pulang ya begitu lagi gitu loh. Iya, ibaratnya ada orang semua sakit panas masuk digasak paracetamol KB kan enggak kan? Kayak gitu loh. Iya. Sudah nggih? Sampun. Assalamualaikum. Apa nanti gak niat belajar, niat diruqyah tok ini? Iya, monggo silakan diambil airnya tangan kanan Bu, dari dibulangi oleh tangan kiri, tangan kiri kebiasaan panca ini. Sudah? Ya, sudah dicampur dengan habas sauda, minyak habas sauda. Tadi nggak ada yang bawa galon sekalian biar bisa diminum 1 pekan. Sudah dicampur habas sauda. Mana habas saudanya Bu? 3 kapsul. Dimasukkan semuanya loh, lebih bagus. Ya, jangan banyak dah. Oh, ini 3 enggak apa-apa. Mestinya bukan yang kapsul, yang minyak. Dalam sudah dimasukkan belum? Oh, nggih ya. Ya wis masukkan 5 lah, nggih 5. Sudah? Ibu, ini saya cuma ngajari sampean. Kalau misalkan dalam diri sampean itu ada indikasi gangguan jin ya, itu lakukan seperti ini tiap hari. Ya, lakukan seperti ini tiap hari. Yang di belakang kok usrek dewe ku lha apa sih? Kalau nggak ada habas sauda, pinggirnya karpet ndak apa-apa. Karpet itu nggak ada karpet ya, ini kan ada karpet. Sudah dah? Nggih. Pejamkan mata ibu-ibu, didekatkan airnya ke mulut gini. Ya, didekatkan seperti ini. Lihat saya, ya. Bukan begini, ya. Jadi seperti ini. Didekatkan, sudah nggih. Ini sudah dicampur habas sauda loh ya.
Nggih. Sudah semua? Tangan kanan. Ya tangan kiri enggak apa-apa sih sebetulnya ya, moga diminum ae lo. Ya, jadi gini ya, pejamkan mata. Sudah? Sudah? Pejamkan mata kok. Pejamkan mata sudah ndelok aku ngene. Iya, pejamkan mata. Sudah nggih? Nggih. Kita baca Al-Fatihah dulu. Saya ikuti saya. Astaghfirullah. Bareng. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, kami hambamu, kami hanya memohon padamu, kami beristighfar ya Allah kepadamu dari segala dosa yang kami lakukan sadar atau tidak sadar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berlepas diri dari ikatan apapun dengan setan, baik kami sadar maupun tidak sadar. Ya Allah, kami hanya bergantung dan berpasrah kepadamu. Ya Allah, jadikan setiap partikel dari air yang akan kami ruqyah ini penghancur dan pemusnah segala jin dan sarangnya dalam tubuh kami. Tiup. Ya, sekarang bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng ya, bareng dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Hayyu, Ya Qayyumu. Ya Allah, jadikan setiap partikel air ruqyah ini bom yang menghancurkan, memusnahkan dan menjadi benteng untuk masuknya jin dalam tubuh kami. Ya Allah, jadikan dengan air ruqyah ini Engkau menyembuhkan segala penyakit dalam tubuhku ya Allah, baik medis maupun non medis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tiup. Ya, sekarang dicium dulu. Dicium. Bayangkan yang jenengan cium itu mulai dilarikan mulai dari kepala sampai seluruh tubuh. Nggih. Ambil nafas panjang pelan-pelan 3 kali. Sudah, baru sekarang diminum pelan-pelan. Ya, diminum pelan-pelan sambil beristighfar dalam hati. Astaghfirullah, ingat dosa yang pernah dilakukan ya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sudah, kalau sudah diminum, ya. Sekarang dibatuk-batukkan. Nggih, semuanya. Kalau ada pusing ditepuk-tepuk, ada yang geremet-geremet ditepuk-tepuk. Terus dibatuk-batukkan sambil beristighfar, ibu-ibu. Jangan dieman-eman.
Iya, silakan. Kenapa, Bu? Ya dimuntahkan aja. Ndak bawa kresek ya. Kan bawa tas jenengan. Dimuntahkan, jangan dieman-eman, itu pengen keluar. Ya, ajalnya sudah mau keluar malah dieman-eman. Ya, terus batukkan sambil beristighfar. Iya. Ya, terus, ya. Ada kreseknya kan? Ya. Terus dibatuk-batukkan. Iya, jadi meskipun tidak pengen batuk, jenengan batukkan, ibu-ibu, ya. Ya, terus sambil beristighfar, astaghfirullah dalam hati ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah gitu. Terus batuk-batukkan. Ada yang merasa kesemutan? Enggak. Enggak ada ya, alhamdulillah. Ya, terus dibatuk-batukkan Ibu. Kalau masih susah keluar, minum lagi. Nggih. Terus astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Terus dimuntahkan, dimuntahkan. Ya, dibatuk-batukkan. Kalau ada merasa pusing, merasa geremet-geremet, ya, kesemutan, ditepuk-tepuk, ya, sambil dibatuk-batukkan. Nggih. Nggih, bukan tepuk tangan lo ya. Nggih. Sudah keluar semua? Ada yang tidak bisa keluar? Ada. Tidak mau keluar tak, Bu? Loh, saya serius bertanyanya. Tidak mau keluar. Jenengan sang eman-eman dalam antep. Oh, gelegan berarti keluar itu. Nggih, jadi gelegaan atau ngapunten be keluar angin itu berarti keluar dia. Termasuk tiba-tiba pengen pipis. Nah, nggih. Itu tanda keluar. Ya. Sudah? Ya, ini jenengan praktekkan di rumah. Coba yang pekan kemarin, ya, sampai pekan sekarang, sampai Sabtu kemarin, sampai Sabtu sekarang, yang sudah praktek di rumah siapa? Lu kan ndak ono, ya pancene ngono kepengen waras. Dalam lu di buku kan ada, Bu. Wah, jenengan iki alasan tok. Kan di buku ada, halaman berapa itu di buku? Halaman 430 ada, Bu. Halaman 430 itu jenengan apa? Jenengan praktekkan ya. Halaman 431 itu kan baca Fatihah 1, itu jenengan baca, ditiupkan ya. Halaman 431 jenengan praktekkan. Kalau memang pengen sembuh. Tapi kalau pengen mengembangbiakkan jin ya ndak usah. Nggih. Insyaallah begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Intinya PR-nya itu jenengan praktekkan tiap hari. Ya, semakin sering semakin baik, cepat hilang gitu loh. Ya, jadi itulah caranya praktek ruqyah mandiri yang paling mudah itu. Dan jangan lupa dibatuk-batukkan. Ya, jangan lupa dibatuk-batukkan karena membatuk-batukkan itu biar jinnya keluar. Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.